Oke, sebelumnya kita sudah membahas mengenai peranan dari enzim dalam mengubah substrat menjadi produk. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang model Michaelis-Menten. Nah, dalam reaksi biokimia, enzim itu bertindak sebagai katalis yang dapat mempercepat reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Namun, peningkatan konsentrasi ini tidak selalu membuat reaksi itu selalu cepat. Jadi ada batas-batasnya sehingga nanti di saat tertentu reaksi itu kecepatannya sudah tidak terjadi lagi peningkatan. Nah, hal ini terjadi karena jumlah enzim yang terbatas, sehingga jika semua enzim ini sudah berikatan, semua substrat ini sudah berikatan dengan enzim, maka dia sudah tidak bisa mengikat substrat yang lain, sehingga kecepatan itu akan menjadi stuck, kecuali nanti produknya terbentuk kemudian dilepas, maka enzimnya akan kekosongan lagi sehingga ada lagi substrat yang masuk dan berikatan dengan enzim. Nah, fenomena inilah yang membuat Michaelis dan Menten akhirnya mencoba untuk membuat sebuah model persamaan matematis yang menjelaskan bagaimana laju reaksi enzimatis itu tergantung pada konsentrasi substrat. Nah, dari model yang dijelaskan ini, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Yang pertama itu adalah pada konsentrasi substrat yang rendah, kecepatan reaksinya meningkat. Nah, maksudnya bagaimana? Di sini kita bisa melihat bahwa sebagai salah satu contoh ya, jika seorang kasir punya satu orang pelanggan, oke, maka dia bisa melayani dalam 1 menit itu dia melayani hanya satu orang pelanggan. Jadi kecepatannya dalam 1 menit ada satu orang pelanggan. Ini 1 menit. Kemudian ketika dia melihat ternyata pelanggannya itu ada banyak, maka agar dia dapat bekerja efektif atau misalnya mungkin dia tidak ingin dipecat ya. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin agar melayani si pelanggan ini semua dalam waktu 1 menit. Sekarang kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pelanggan yang bisa dia kerjakan dalam 1 menit. Sehingga nilai dari kecepatan itu menjadi jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai kecepatan yang pertama yang hanya satu orang saja per menit. Namun, ketika terjadi antrian pelanggan yang banyak banget. Nah, kemampuan si kasir ini juga kan terbatas ya, walaupun dia bisa cepat-cepat, tapi kan dia juga nggak bisa yang super power. Kalau sudah batas maksimalnya tadi ada 6 pelanggan, ya, udah 6 pelanggan sudah sampai sebatas ini. Kalau udah lewat dari itu, walaupun ada antrian di belakang ini, dia tidak akan bisa lagi melayaninya dalam 1 menit. Nah, kemudian dia akan berubah ketika pelanggan ini selesai, kemudian ini sampai di sininya selesai, ini 1 menit. Kemudian setelah itu barulah maju lagi 6 orang berikutnya yang bisa dia layani selama 1 menit. Mungkin kalau plus minusnya dia bisa agak cepat jadi 7 orang, tapi itu karena batas kemampuannya sudah kira-kira rata-rata 6 tadi ya, paling tidak 6 ya 7, 6, 7, bahkan bisa jadi kalau dia capek jadi 5 sedikit dia. Artinya enzim itu memiliki keterbatasan karena dari sisi kemampuannya. Nah, daya maksimal dia melayani pelanggan ini kita sebut sebagai Vmax atau kecepatan maksimalnya. Sekarang kita coba lihat. Secara teoritis, maka tidak mudah untuk menentukan nilai Vmax ini. Tadi kita sudah lihat ya, ada Vmax di sini ya. Di sini ada V0-nya, kemudian di sini Vmax-nya ya, Vmax-nya di sini. Baik secara teoritis maupun secara eksperimen sebetulnya tidak mudah untuk mencapai Vmax itu dalam bentuk linear beneran. Kenapa? Karena Vmax itu asimptotik namanya, dimana ada satu garis imajiner yang kita tarik garis lurus. Nah, dalam kasus ini garis Vmax-nya yang ini ya. Nah,
garis ini sebetulnya si kecepatan kita tidak akan pernah benar-benar menyentuh garis ini, tapi bisa mendekati garisnya. Nah, karena ini sulit, kemudian juga enzim itu juga memiliki batas kejenuhan ya, sehingga akan lebih mudah untuk kita mengukur itu setengah Vmax-nya. Sama seperti kalau misalnya ya Vmax itu kita misalnya ini mengukur suatu bensin ya. Kita ingin mengukur suatu efektivitas dari suatu mobil. Nah, misalnya mobil ini pada kecepatan laju maksimalnya itu adalah sekitar 100 km per jam. Nah, kalau misalnya setengah dari Vmax-nya kan berarti 50 ya. Jadi jika dia setengah Vmax, ini adalah setengah Vmax, maka nanti pertanyaannya berapakah bensin yang digunakan pada kecepatan setengah Vmax itu? Nah, misalnya mobil A ya, dia setengah Vmax-nya adalah 2 liter. Kemudian mobil B, setengah Vmax-nya adalah 10 liter. Mana yang lebih bagus? 10 liter atau 2 liter? Ya, tentunya yang kita butuhkan adalah yang 2 liter. Setengah Vmax aja, setengah dari kecepatan, dia hanya butuh 2 liter. Artinya mobil ini memiliki efektivitas yang tinggi dibandingkan dengan mobil B. Sehingga kalau kita bawakan ke enzim, yang bensin tadi ini kita sebut sebagai konsentrasi substrat ya. Artinya enzim A itu lebih efektif, lebih efisien karena memiliki afinitas yang tinggi dibandingkan dengan enzim B. Karena dia tidak butuh konsentrasi yang tinggi untuk mencapai setengah Vmax-nya. Nah, setengah Vmax ini di dalam Michaelis-Menten disebutnya sebagai km lambangnya. Oke. Sekarang kita lihat dari soal dari Michaelis-Menten, persamaan Michaelis-Menten ini ya. Jadi ini sebelah kanan ini adalah data eksperimen. Sedangkan yang di sebelah kiri ini adalah grafiknya gitu ya. Nah, saat membuat kurva Michaelis-Menten ini biasanya itu dimulai dari titik 00 ya. Karena ini merupakan kurva hiperbolik gitu ya. Kemudian dia itu akan naik terus seperti yang kita sampaikan tadi sampai pada titik di dekat sini itu dia naik tapi nggak berubah banyak gitu. Nah, kemudian ini di mana sih sebetulnya yang akan kita ambil sebagai titik titik Vmax-nya. Nah, ini kan masih naik tapi tidak berubah ya. Maka kita ambillah kira-kira di sini. Di atas ini Vmax-nya kira-kira segini ya. Nah, di Vmax ini kita asumsikan saja nilainya 10 untuk mempermudah perhitungan ya. Karena Vmax-nya adalah 10, maka setengah Vmax-nya adalah 5. Setengah Vmax-nya adalah 5 mikromolar per second gitu ya. Jadi kalau seandainya setengah Vmax itu berapa km-nya atau berapa dia nilai konsentrasi substrat di setengah Vmax, tinggal tarik saja garis lurus di sini, turunkan ke bawah. Nah, ini dapatlah dia sekitar 20 berapa ini? Sekitar 20-an lah ya. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita pakai grafik ya. Kemudian kalau seandainya kalau misalnya 7 gimana kecepatannya kalau 7? Karena kita turunkan aja ke bawah. Oh, sekitar 50. Nah, ini kalau kita pakai grafik. Sekarang
Kita kan sudah mengetahuinya ada rumus. Nah, rumus ini yang diformulasikan oleh Michaelis-Menten. Jadi ada fenol, ada sama dengan Vmax dikali konsentrasi substrat dibagi dengan Km ditambah dengan konsentrasi substrat. Tadi kita sudah tahu Vmax kita adalah 10 ya. Kemudian Km kita tadi sekitar 20. Nah, kalau seandainya kita ingin mencari yang 7 ini, yang 7 mikromolar per detik itu, tinggal masukkan saja ke dalam rumus ini. Berarti form V-nya adalah 7 mikromolar per detik. Kemudian Vmax-nya adalah 10 mikromolar per detik dikali konsentrasi substrat. Ini yang mau kita cari. Kemudian Km-nya 20 mikromolar ditambah dengan konsentrasi substrat. Tinggal dikali silangkan, berarti 7 kali 20 sekitar 140 ditambah konsentrasi substrat. Ini adalah 10 konsentrasi substrat. Maka nanti tinggal dihitung saja. Dikurangi 140 dikurang sama dengan ini 7 kali konsentrasi substrat. Berarti ketika dikurangi 10 kurang 7 berarti 3 konsentrasi substrat. Maka nanti konsentrasi substratnya adalah 140 dibagi 3. Sekitar 46 ya. Oke, baik, itulah persamaan Michaelis-Menten yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat.